Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada kelas hukum persaingan usaha. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang cukup penting dalam bidang ekonomi dan hukum, yaitu hukum yang mengatur bagaimana usaha atau perusahaan berkompetisi di pasar. Hukum ini sangat berperan dalam memastikan bahwa setiap pemain pasar itu dapat bersaing secara sehat tanpa ada pihak yang menguasai pasar secara tidak adil. Dalam perkuliahan ini kita akan melihat beberapa hal pokok, mulai dari konsep dasar hukum persaingan usaha, kemudian bagaimana monopoli bisa memiliki aspek positif maupun negatif dalam persaingan, hingga dua pendekatan utama dalam hukum persaingan usaha, yaitu pers ilegal dan rule of reason. Dengan pemahaman ini diharapkan kita dapat lebih mengerti bagaimana praktik persaingan usaha diatur untuk mencapai pasar yang adil dan efisien. Oke, kita mulai dengan pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang hukum persaingan usaha. Hukum ini bertujuan untuk menciptakan sebuah pasar yang adil, di mana setiap pelaku ekonomi bisa berkompetisi secara bebas dan sehat. Nah, pertanyaannya, kenapa ini penting? Kenapa nggak dilepaskan saja persaingan itu, harus diatur? Itu karena kalau misalnya tidak ada aturan yang jelas, pasar bisa dikuasai oleh segelintir perusahaan yang bisa saja memanfaatkan posisi dominannya untuk merugikan konsumen dan pesaingnya yang lain. Oke, hukum persaingan usaha ini sebenarnya hadir untuk melindungi dua kepentingan utama. Yang pertama, kepentingan konsumen yang harus dilindungi dari harga yang tinggi atau produk yang kualitasnya rendah akibat praktik monopoli atau kartel. Yang kedua, tentu saja kepentingan pelaku usaha agar para pelaku usaha ini dapat berkompetisi dengan adil dan tidak saling menghalangi melalui praktik yang tidak fair gitu. Contohnya misalnya di Indonesia, hukum persaingan usaha itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 yang secara khusus mengatur larangan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, di dalam undang-undang ini itu terdapat beberapa praktik yang dilarang, seperti misalnya kartel, penyalahgunaan posisi dominan, hingga merger yang mengurangi persaingan. Nah, untuk memberikan gambaran lebih jelas, nanti kita akan bahas beberapa jenis praktik yang dapat merugikan pasar serta juga merugikan konsumen, seperti perjanjian harga yang terjadi antara pelaku usaha yang berpotensi membatasi kebebasan pasar dan meningkatkan harga barang atau jasa tanpa dasar yang jelas. Perjanjian seperti ini tentu saja akan mengakibatkan kerugian terhadap pihak konsumen. Baik. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang konsep dasar hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha pada dasarnya adalah serangkaian aturan yang dirancang untuk mengatur bagaimana perusahaan atau pelaku usaha berinteraksi dalam pasar untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang mendominasi pasar secara tidak adil. Tujuannya adalah untuk menjaga agar pasar tetap kompetitif, efisien, dan memberikan manfaat yang maksimal kepada konsumen. Terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi dasar dari hukum persaingan usaha. Pertama, persaingan yang sehat. Prinsip ini merupakan prinsip yang paling mendasar. Setiap pelaku usaha harus memberikan kesempatan yang sama untuk bersaing. Setiap pelaku usaha harus diberikan kesempatan yang sama untuk bersaing tanpa adanya penghalang yang tidak sah. Itu prinsip yang pertama. Prinsip kedua yaitu perlindungan konsumen, yang berarti bahwa konsumen harus dapat membeli barang atau jasa dengan harga yang wajar dan kualitas yang baik, serta tidak terkekang oleh praktik-praktik yang merugikan, seperti harga yang tinggi akibat kartel ataupun juga karena monopoli.
Nah, selanjutnya, hukum persaingan usaha juga mendukung inovasi dan efisiensi pasar. Persaingan yang sehat akan mendorong perusahaan untuk terus berinovasi, menawarkan produk dan layanan yang lebih baik, dan meningkatkan efisiensi operasional untuk dapat bertahan di pasar. Nah, jika suatu perusahaan menguasai pasar dan tidak ada persaingan, maka tidak ada dorongan bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi karena tidak ada saingannya. Secara khusus di Indonesia, hukum persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang memberi kerangka hukum untuk menghindari penguasaan pasar oleh satu atau beberapa pelaku usaha secara tidak adil. Misalnya, dalam pasal-pasal pada undang-undang tersebut disebutkan bahwa perjanjian yang mengarah pada pengurangan atau pembatasan persaingan seperti kartel itu sangat-sangat dilarang. Nah, dengan memahami konsep dasar ini, kita bisa lebih mudah menganalisis berbagai praktik bisnis yang ada di pasar serta memahami bagaimana hukum persaingan usaha bekerja untuk menjaga pasar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Baik, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis praktik yang dilarang dalam hukum persaingan usaha. Ada beberapa praktik yang jelas-jelas merugikan pasar dan konsumen yang menurut hukum persaingan usaha harus dihindari. Salah satu praktik utama yang dilarang adalah kartel. Kartel itu merupakan perjanjian antara beberapa pelaku usaha untuk mengatur harga, membatasi produksi, atau mengatur pembagian pasar. Kartel secara langsung mengurangi tingkat persaingan di pasar dan cenderung menaikkan harga barang atau jasa tanpa alasan yang sah. Ambil contoh misalnya, jika beberapa atau sejumlah perusahaan di industri yang sama sepakat untuk menaikkan harga produk secara bersama-sama, secara serentak, nah itu merupakan bentuk kartel yang jelas melanggar dalam undang-undang persaingan usaha. Baik, yang kedua, praktik kedua adalah penyalahgunaan posisi dominan. Posisi dominan sendiri merujuk pada keadaan di mana suatu perusahaan memiliki pengaruh besar dalam pasar tertentu, sehingga dapat mempengaruhi harga atau kondisi pasar secara tidak adil. Nah, penyalahgunaan posisi dominan bisa terjadi dalam bentuk penetapan harga yang tidak wajar, kemudian diskriminasi harga terhadap pelanggan, atau juga menutup akses pasar bagi pesaing. Contoh misalnya, perusahaan yang sangat dominan dalam pasar elektronik, nah dia bisa saja menurunkan harga produk mereka, sementara untuk menghambat pesaing yang lebih kecil, jadi harga diturunkan sementara untuk menghambat pesaing yang dirasa ingin melakukan persaingan, atau bahkan memaksa distributor untuk hanya menjual produk-produk mereka saja, bukan produk pesaingnya. Itu bisa saja. Itu namanya penyalahgunaan posisi dominan. Berikutnya, itu ada dikatakan sebagai merger dan akuisisi yang mengurangi persaingan. Nah, itu juga merupakan fokus perhatian dalam hukum persaingan usaha. Merger atau akuisisi yang menyebabkan konsentrasi pasar yang tinggi dapat mengurangi persaingan, terutama jika hasil akhirnya adalah terciptanya perusahaan yang memiliki kekuatan pasar yang sangat besar. Merger yang demikian itu harus dianalisis dengan hati-hati, dan jika terbukti itu akan merugikan persaingan, maka hal tersebut bisa dibatalkan oleh otoritas persaingan usaha. Misalnya, ini contoh kita misalnya ketika dua perusahaan besar di industri telekomunikasi misalnya, itu mereka memiliki rencana untuk bergabung. Nah, ini harus melalui evaluasi untuk memastikan bahwa pasar tetap kompetitif dan tidak akan ada kenaikan harga yang merugikan konsumen tentu saja.
karena dua induknya bergabung sehingga konsumen yang tidak punya pilihan, jika ada kenaikan harga tentu yang dirugikan adalah konsumen. Oke, terakhir, praktik yang dilarang itu adalah diskriminasi harga dan pembatasan distribusi. Diskriminasi harga terjadi ketika suatu perusahaan memberikan harga yang berbeda untuk produk yang sama kepada pelanggan yang berbeda tanpa alasan yang sah. Misalnya, memberikan harga yang lebih tinggi kepada pelanggan yang A itu karena misalnya karena ukuran atau kekuatan pasar mereka. Pembatasan distribusi bisa terjadi jika suatu perusahaan memaksa distributor untuk hanya menjual produk tertentu atau menghalangi akses pasar bagi pesaing yang lain. Nah, semua jenis praktik ini itu berpotensi mengurangi efisiensi pasar, merugikan konsumen, dan menciptakan ketidakadilan dalam persaingan. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha itu hadir untuk mengawasi dan mencegah praktik-praktik yang demikian, demi menjaga pasar tetap kompetitif dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas gitu. Baik, lanjut. Monopoli yang telah kita jelaskan di awal itu ada aspek positifnya, ada juga aspek negatifnya. Pertanyaannya, apa aspek positif dari monopoli? Kita akan bahas aspek positif dari monopoli dalam konteks persaingan usaha secara mendasar. Baik, secara umum monopoli dipandang sebagai sesuatu yang merugikan karena mengurangi persaingan di pasar. Tetapi dalam beberapa kondisi tertentu, monopoli bisa memberikan keuntungan dan manfaat. Tentu saja ini bukan berarti bahwa monopoli secara keseluruhan dibenarkan dalam hukum persaingan usaha, tetapi ada beberapa kondisi di mana monopoli dapat berfungsi secara positif. Salah satu aspek positif yang pertama adalah skala ekonomi. Dalam banyak kasus, perusahaan yang menguasai pasar bisa lebih efisien dalam hal produksi dan distribusi karena mereka dapat memanfaatkan skala ekonomi atau economies of scale. Apa itu? Yaitu mengurangi biaya produksi per unit seiring dengan bertambahnya volume produksi. Misalnya begini, perusahaan besar di industri energi atau utilitas perusahaan besar di industri energi seiring dengan bertambahnya volume produksi. Nah, perusahaan besar di industri energi atau utilitas seringkali dapat menawarkan harga yang lebih rendah karena mereka dapat memproduksi dan mendistribusikan barang atau jasa dalam jumlah yang besar, yang memungkinkan mereka untuk mengurangi biaya per unit produk. Nah, selain itu, monopoli juga bisa mendorong inovasi. Perusahaan yang dominan dalam pasar dengan sumber daya dan kapasitas besar bisa lebih mudah berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk atau layanan baru. Contoh misalnya kita mengenal beberapa perusahaan besar di sektor teknologi, misalnya ada Apple, ada Google, itu dapat menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk mengembangkan inovasi produk dan teknologi yang mendorong kemajuan industri secara keseluruhan. Nah, monopoli yang sehat dalam hal ini dapat berperan sebagai penyedia inovasi yang mendorong kemajuan dalam sektor tertentu. Monopoli juga dapat berperan dalam penyediaan infrastruktur yang diperlukan untuk barang atau jasa yang sifatnya sangat penting bagi masyarakat. Seperti misalnya di sektor energi atau air bersih, seringkali untuk memastikan penyediaan yang efisien dan terjangkau, pemerintah memilih untuk memberikan monopoli kepada satu perusahaan yang mengelola penyediaan barang-barang atau produk-produk tersebut karena memiliki biaya tinggi dan kompleksitas distribusi yang besar. Misalnya di banyak negara, layanan distribusi listrik atau air sering dikelola oleh perusahaan negara yang berfungsi sebagai monopoli untuk memastikan stabilitas pasokan
dan harga yang wajar. Sama misalnya di Indonesia itu PLN misalnya, itu kan memonopoli listrik, tapi itu tujuannya untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga yang wajar begitu. Jadi meskipun monopoli sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi persaingan, dalam beberapa kasus dan sektor, monopoli dapat berkontribusi pada efisiensi, inovasi, dan penyediaan barang dan jasa yang esensial. Baik. Selanjutnya, namun kita juga harus memperhatikan bahwa monopoli seringkali membawa dampak negatif yang signifikan. Bagi persaingan dan pasar, praktik monopoli yang tidak diatur atau tidak terkendali dapat menyebabkan berbagai masalah yang merugikan konsumen dan perekonomian secara keseluruhan. Salah satu dampak negatif yang paling jelas dari monopoli ya pengurangan persaingan. Ketika satu perusahaan menguasai pasar, tidak ada lagi pesaing yang dapat menekan perusahaan tersebut. Tidak ada tekanan kepada perusahaan tersebut untuk terus berinovasi atau memberikan harga yang lebih kompetitif. Nah, ini akan mengarah pada penurunan kualitas produk atau peningkatan harga yang tidak wajar. Contoh misalnya, jika sebuah perusahaan telekomunikasi menguasai seluruh pasar layanan internet, ya mereka mungkin tidak memiliki insentif untuk meningkatkan kualitas layanan mereka atau menawarkan harga yang wajar karena konsumen tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan layanan mereka. Monopoli juga dapat berpotensi menyalahgunakan kekuasaan pasar. Penyalahgunaan ini dapat berupa penetapan harga yang tidak wajar, diskriminasi harga, atau praktik eksklusif yang menghalangi pesaing untuk memasuki pasar. Misalnya, perusahaan yang memiliki monopoli di pasar perangkat hardware komputer misalnya, itu bisa menetapkan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga wajar karena konsumen tidak memiliki alternatif lain. Bahkan bisa terjadi penutupan akses pasar bagi perusahaan baru atau pesaing yang lain dengan cara yang tidak adil, seperti menekan pemasok untuk tidak bekerja sama dengan para pesaingnya. Oke. Oke, selain itu, monopoli juga menciptakan barrier to entry bagi perusahaan baru yang ingin memasuki pasar. Dalam pasar yang dikuasai oleh perusahaan besar, perusahaan kecil sering kali kesulitan untuk bersaing. Mereka mungkin tidak mampu memenuhi skala produksi yang dibutuhkan untuk berkompetisi atau bahkan terhalang oleh strategi predatory pricing misalnya, di mana perusahaan besar sengaja menjual produk pada harga yang sangat rendah untuk menghancurkan pesaing kecil yang mencoba memasuki pasar. Contoh misalnya industri transportasi misalnya. Di beberapa negara yang dikuasai oleh satu atau dua perusahaan besar yang seringkali menghambat inovasi atau memperburuk kualitas layanan bagi konsumen. Ketika hanya ada sedikit pilihan, konsumen seringkali harus menerima harga tinggi atau kualitas buruk karena tidak ada cukup kompetisi yang mendorong perusahaan untuk memperbaiki pelayanan mereka kepada konsumen. Singkatnya, meskipun monopoli memiliki aspek positif dalam beberapa kondisi, dampak negatifnya tentu saja jauh lebih sering terlihat dalam praktiknya, terutama ketika perusahaan yang memiliki kekuasaan pasar menggunakan posisi itu untuk keuntungan pribadi dengan mengabaikan kepentingan konsumen dan pasar. Baik, lanjut. Pada poin ini kita akan membahas dua pendekatan utama dalam hukum persaingan usaha, yaitu pers ilegal dan rule of reason. Kedua pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah suatu praktik bisnis melanggar hukum persaingan usaha atau tidak, namun dengan cara yang berbeda. Pertama, kita gunakan pendekatan pers ilegal. Berarti bahwa suatu tindakan atau praktik bisnis dianggap ilegal atau perlu menganalisis lebih lanjut dampaknya terhadap persaingan
yang terjadi. Artinya, meskipun tindakan tersebut mungkin memiliki manfaat atau alasan tertentu, jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebagai praktik yang dilarang, maka ia akan dianggap melanggar hukum. Contoh misalnya, kita gunakan pendekatan perse ilegal. Misalnya contohnya kartel. Kartel misalnya. Kartel adalah perjanjian antara beberapa perusahaan untuk mengatur harga, produksi atau distribusi barang yang jelas merugikan konsumen dan menurunkan tingkat persaingan di pasar. Bahkan, tanpa melihat dampaknya, kartel sudah dianggap ilegal karena sifatnya yang secara langsung melanggar prinsip persaingan yang sehat. Nah, itu contoh pendekatan perse ilegal. Baik. Pendekatan kedua itu ada yang namanya rule of reason, yang mengharuskan pihak berwenang untuk menganalisis dampak dari suatu tindakan terhadap persaingan pasar secara lebih mendalam. Dalam pendekatan ini, meskipun suatu praktik mungkin tampak mencurigakan, itu bisa saja dibenarkan jika dilihat dari sudut pandang efisiensi pasar atau manfaat ekonomi yang lebih besar. Misalnya, merger antara perusahaan besar dan perusahaan besar lainnya yang mengarah pada pengurangan biaya atau peningkatan efisiensi produk, itu bisa diterima jika dapat dibuktikan bahwa efek positif lebih besar daripada dampak negatif terhadap persaingan. Pendekatan ini memberi ruang untuk pengecualian, asalkan ada argumen yang kuat tentang bagaimana praktik tersebut dapat mendatangkan manfaat ekonomi yang lebih besar, terutama bagi masyarakat. Nah, kedua pendekatan ini itu memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum persaingan usaha. Dalam konteks perse ilegal, itu digunakan untuk menangani kasus-kasus yang jelas merugikan persaingan. Sementara dalam pendekatan rule of reason lebih fleksibel dan digunakan untuk menilai kasus yang lebih kompleks dengan memperhatikan konteks dan dampaknya terhadap pasar. Baik, kita lanjutkan. Oke. Pada pembahasan yang berikut ini, kita akan melakukan perbandingan antara pendekatan perse ilegal dan rule of reason untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hukum persaingan usaha diterapkan di dunia nyata. Perse ilegal secara sederhana dapat dianggap sebagai pendekatan yang lebih ketat dan lebih langsung. Ini berarti bahwa tindakan yang secara eksplisit melanggar prinsip dasar persaingan seperti kartel atau penyalahgunaan posisi dominan akan langsung dianggap ilegal tanpa perlu pembuktian lebih lanjut tentang dampaknya terhadap pasar. Misalnya, jika dua perusahaan sepakat untuk menaikkan harga barang secara serentak, itu sudah cukup untuk mengklasifikasikan praktik tersebut sebagai pelanggaran hukum, meskipun harga yang ditetapkan mungkin lebih tinggi hanya sedikit atau perusahaan tersebut mengklaim adanya alasan lain. Tapi karena itu memang sudah sangat merugikan secara langsung, maka itu bisa dikatakan sebagai penyalahgunaan atau pelanggaran persaingan. Sebaliknya, rule of reason membutuhkan analisis yang lebih dalam dan kontekstual. Dalam pendekatan ini, para pengadilan atau otoritas persaingan akan melihat tujuan dan efek dari tindakan yang dilakukan, serta bagaimana dampaknya terhadap persaingan pasar secara keseluruhan. Jadi tidak satu persatu. Jika suatu tindakan meskipun tampak mencurigakan dapat dibuktikan memiliki manfaat ekonomi yang signifikan, atau jika itu dilakukan untuk mengurangi biaya, meningkatkan kualitas produk, atau mendorong inovasi, maka itu bisa diterima meskipun ada dampak negatif terhadap pesaing. Contoh misalnya, merger antar perusahaan besar yang dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka dapat dibenarkan jika menunjukkan bahwa konsumen akan diuntungkan dengan harga yang lebih rendah atau produk yang lebih berkualitas. Nah, keduanya itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Perse ilegal itu lebih mudah diterapkan karena tidak memerlukan analisis mendalam.
tetapi bisa juga berisiko menjadi terlalu keras dalam menilai kasus yang sebenarnya memiliki alasan yang sah. Sementara rule of reason memberikan fleksibilitas dan bisa menilai setiap kasus berdasarkan keadaan dan efeknya. Namun, itu bisa juga mempersulit proses hukum karena memerlukan bukti dan analisis yang lebih kompleks. Jadi ada kekurangan, ada kelebihan untuk masing-masing pendekatan ini. Baik, sedikit lagi kita coba membahas beberapa studi kasus praktis yang menggambarkan penerapan pendekatan per se ilegal dan rule of reason dalam kasus hukum persaingan usaha tentu saja. Oke, kita mulai dengan kasus per se ilegal misalnya. Salah satu contoh klasik itu adalah kasus kartel antara perusahaan produsen mobil di Eropa tahun 2000-an. Ada beberapa produsen mobil besar sepakat untuk mengatur harga dan membatasi produksi agar bisa menjaga margin keuntungan mereka tetap tinggi. Tindakan ini langsung dianggap per se ilegal karena jelas melanggar prinsip persaingan yang sehat tanpa perlu membuktikan dampaknya terhadap pasar. Kesepakatan harga yang disepakati antar perusahaan tersebut sudah cukup untuk dianggap ilegal menurut hukum persaingan. Oke. Selanjutnya itu ada kasus rule of reason. Contoh yang lebih kompleks adalah merger antar dua perusahaan besar di industri telekomunikasi. Ketika dua perusahaan telekomunikasi utama di sebuah negara menggabungkan diri, hal ini bisa menimbulkan kekhawatiran terkait pengurangan persaingan. Tetapi dalam kasus ini, otoritas persaingan usaha menggunakan rule of reason untuk menilai dampak merger yang terjadi. Jika dapat dibuktikan bahwa merger ini akan meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya, dan akhirnya memberikan manfaat kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih murah misalnya, atau layanan yang lebih baik misalnya, maka merger tersebut bisa diterima. Meskipun mungkin ada pengurangan dalam jumlah pesaing di pasar. Nah, studi kasus ini itu menunjukkan bahwa penerapan hukum persaingan usaha tidak selalu hitam putih. Dan setiap kasus memerlukan analisis yang mendalam untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan pasar dan konsumen secara menyeluruh. Oke, terakhir kita coba menarik beberapa kesimpulan penting mengenai hukum persaingan usaha sebagai bagian dari perekonomian yang sehat. Hukum persaingan usaha bertujuan untuk melindungi pasar dan konsumen dari praktik-praktik yang merugikan. Hal ini termasuk mencegah monopoli yang dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas dan meningkatkan harga, serta melarang kartel yang secara langsung merusak persaingan. Tetapi seperti yang kita bahas, monopoli dalam beberapa kasus juga memiliki aspek positif, seperti meningkatkan efisiensi atau mendorong inovasi. Selain itu, pendekatan hukum seperti per se ilegal dan rule of reason memberikan kerangka bagi pihak berwenang untuk menilai apakah suatu tindakan atau praktik perusahaan merugikan persaingan. Per se ilegal adalah pendekatan yang lebih tegas terhadap tindakan yang sudah jelas melanggar hukum. Sedangkan pendekatan rule of reason itu memberikan ruang bagi analisis yang lebih kontekstual, memungkinkan beberapa praktik yang tampaknya merugikan untuk diterima jika manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Nah, hukum persaingan usaha bukan hanya tentang menegakkan aturan, tetapi juga memastikan bahwa pasar berfungsi dengan baik untuk kepentingan semua pihak, baik pelaku usaha, konsumen, maupun ekonomi secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap melalui diskusi atau melalui video singkat ini dapat kita pahami bersama betapa pentingnya menjaga persaingan yang sehat, serta bagaimana hukum dapat berperan dalam mewujudkan persaingan yang sehat tersebut. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.